Halo sahabat youtuber, apa kabar? Semoga semuanya, apapun agamanya, dimanapun berada, laki-laki ataupun perempuan, semua dalam kelimpahan kebaikan, amin. Kisah nyata kali ini terjadi pada bulan Maret tahun 2018 di Palembang. Sebuah drama rumah tangga yang dilatar belakangi oleh rasa marah, sakit hati, dendam, cemburu, dan takut saat seorang ibu harus membuat pilihan untuk anak-anaknya, menjadi yatim atau menjadi piatu. Ketika seorang istri juga harus membuat keputusan, dihabisi atau menghabisi. Kisah lengkapnya seperti apa, simak terus teman-teman. Semua video-videoku adalah kisah nyata dan bukan alur cerita film. Bila teman-teman suka silahkan di subscribe. Terima kasih. Isnadi berusia 39 tahun adalah seorang pria yang tinggal di Jalan Kemasrindo, Lorong Segayam, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Dia merupakan seorang suami dan ayah dari 4 orang anak. Sang istri bernama Suciati berusia 37 tahun. Suciati menceritakan bahwa mereka menikah pada tahun 1996 atas dasar saling cinta. Setelah berpacaran selama beberapa bulan, Suciati baru tahu bahwa Isnadi merupakan sosok suami yang temperamental, pemarah, dan sangat kasar. Bahkan Isnadi bisa dengan mudah memukulnya jika Suciati tidak melakukan pekerjaan rumah dengan baik di mata Isnadi. Hal sepele seperti itu bisa membuat Isnadi langsung memaki-maki, menampar, bahkan memukul dengan tangan serta dengan benda-benda yang ada di dekatnya seperti gelas dan piring serta lain-lain. Isnadi tidak segan-segan melakukan KDRT terhadap dirinya sekalipun di depan banyak orang lain. Hal itu membuat Suciati merasa sangat malu. Sebenarnya Suciati sangat mencintai dan menyayangi Isnadi, tapi karena terus-menerus menerima keperlakuan yang tidak baik oleh Isnadi, lama-lama Suciati juga tidak tahan. Pernah Suciati meminta cerai pada Isnadi, tapi permintaan itu justru membuat Isnadi semakin marah. Isnadi mengatakan pada Suciati bahwa dia tidak akan pernah menceraikan Suciati, bahkan mengancam Suciati bila berani-berani menceraikan Isnadi, Suciati akan dihabisinya. Mengingat sifat sang suami yang sangat kasar, mendapat ancaman seperti itu, Suciati tidak berani berbuat banyak. Dia hanya mampu bersabar, dan bersabar. Doa-doa dan air mata Suciati tidak mampu meluluhkan sifat sang suami. Kehadiran anak-anak juga tidak mampu mengubah sikap kasar Isnadi. Suciati harus melewati hari-hari dengan sangat berat, apalagi saat dia melihat anak-anak yang dikaruniakan kepada mereka juga tidak luput dari kebengisan sang suami. Bahkan anaknya yang nomor 2 pernah dikejar-kejar dan nyaris dibunuh oleh ayahnya sendiri, hanya karena kesalahan-kesalahan kecil di dalam rumah tersebut. Di tengah-tengah perilaku buruk suaminya itu, Suciati juga dikagetkan dengan sebuah kenyataan. Jika ternyata Isnadi diam-diam memiliki selingkuhan, seorang pekerja salon janda beranak 1 yang adalah tetangga mereka sendiri. Bahkan rumah si janda ini hanya beberapa ratus meter dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kejadian miris ini bermula ketika hati Suciati merasa keheranan sekaligus khawatir sebab suaminya belum pulang, padahal hari sudah menunjukkan jam 3 pagi. Hati Suciati semakin dibuat khawatir karena saat itu cuaca hujan dengan sangat deras. Pada tanggal 7 Maret tahun 2018 pagi-pagi jam 5, Suciati memberanikan diri untuk mencari keberadaan suaminya di rumah sang janda selingkuhannya itu. Dan benar saja, sesampainya di sana, Suciati langsung shock ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri jika suaminya sedang berselingkuh dan tidur di dalam kamar wanita tersebut. Saat itu Suciati masih bersabar dan tenang sehingga ia hanya menyuruh suaminya untuk segera pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumahnya, Suciati tidak lupa untuk memperingatkan suaminya sekaligus wanita selingkuhannya itu agar tidak melanjutkan hubungan tersebut karena Isnadi sudah memiliki 4 orang anak. Peringatan itu tentu saja membuat Isnadi tidak senang. Dengan nada tinggi, Isnadi menyuruh istrinya untuk segera pulang saja. Sekali lagi, Suciati tetap memilih untuk mengalah dan langsung pulang karena ia tidak mau dan takut Isnadi akan memukulinya di depan wanita selingkuhannya itu. Sambil berjalan pulang, Suciati berpikir kalau yang dia lakukan pasti sudah membuat suaminya marah. Dan ternyata suaminya juga ikut pulang, namun dengan wajah yang sangat-sangat marah. Dan benar saja, ketika mereka sampai di rumah, emosi Isnadi langsung meledak.
Isnadi langsung menutup pintu rumah dan menguncinya. Lalu dia marah-marah dan memaki-maki serta menyeret Suciati dan membenturkan kepala Suciati ke tembok hingga Suciati pun merintih kesakitan. Setelah itu, tanpa rasa bersalah dan bertanggung jawab, Isnadi melepas baju, masuk kamar mereka, menaruh badik yang selalu dibawa kemana-mana di samping bantal dan langsung tidur dengan pulasnya. Ketika pertengkaran antara suami istri tersebut sedang terjadi, anak bungsu mereka yang bernama Raihan terbangun dari tidurnya dan melihat kejadian itu sambil menangis. Hati Suciati yang sedang menahan rasa sakit pun jadi semakin sedih bercampur bingung ketika melihat anaknya menangis karena pertengkaran mereka. Perasaan yang saat itu campur aduk seketika membuatnya berpikir bagaimana nasib anak-anaknya kelak jika mempunyai suami yang sangat kasar seperti ayahnya. Saat Isnadi sedang tidur, Suciati mendekat dan mengambil pisau yang berukuran 25 cm, pisau milik Isnadi yang barusan diletakkan di sebelahnya. Lalu pisau itu pun diangkat dan ditusukkan ke perut Isnadi. Isnadi langsung terbangun dan langsung melakukan perlawanan kepada Suciati. Isnadi yang sudah terluka dan berdarah-darah pun menjambak dan memukuli Suciati tanpa ampun sambil berteriak-teriak minta tolong. Akhirnya Isnadi mendobrak pintu dan lari keluar rumah, masih tetap dengan teriak-teriak minta tolong. Isnadi yang terluka pun kemudian ditolong dan diantar oleh adik angkat Suciati, diantarkan ke Rumah Sakit Bari Palembang guna dilakukan pengobatan. Saat sang suami dibawa pergi ke rumah sakit, Suciati di rumah melakukan kegiatan seperti ibu rumah tangga biasanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi beberapa jam setelah kejadian itu, atau tepatnya tanggal 7 Oktober 2018 jam 9 pagi, beberapa orang petugas dari rumah sakit mendatangi rumah Isnadi. Bawa pesan dari dokter yang menangani Isnadi di rumah sakit untuk disampaikan langsung kepada istri Isnadi. Pihak rumah sakit meminta agar Suciati mengurus Isnadi di rumah sakit. Bila pihak keluarga tidak mau mengurus Isnadi di rumah sakit, pihak rumah sakit tidak segan-segan untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian, dikarenakan Isnadi luka karena ditusuk, bukan karena kecelakaan. Lalu siang itu juga sekitar jam 1, Suciati yang takut dipolisikan pergi ke rumah sakit untuk mengurus Isnadi. Tapi sebelum Suciati berangkat ke rumah sakit, terlebih dahulu dia mengambil pisau yang tadi pagi dipakai, dibungkusnya dengan kertas koran, lalu disimpannya di balik bajunya di belakang. Sesampainya di rumah sakit dan melihat suaminya terbaring dengan tangan diinfus di ranjang rumah sakit di UGD, Suciati sempat bersedih. Dia beristighfar berkali-kali agar hatinya bisa tenang. Tapi keinginan untuk menghabisi nyawa suaminya masih begitu membara di dalam diri. Sempat terjadi pergolakan batin yang begitu hebat di dalam hatinya. Suciati berpikir, jika dia masih membiarkan Isnadi hidup, maka suaminya nanti akan membunuhnya. Bila dia meninggal, Isnadi juga akan menganiaya anak-anaknya di rumah. Setelah dirinya mati, rumah yang mereka tempati akan ditinggali Isnadi bersama dengan selingkuhannya. Tapi di sisi lain, hati Suciati juga takut masuk penjara bila dia menghabisi Isnadi. Pilihan itu benar-benar sangat berat. Dia dihabisi atau dia menghabisi. Lalu perlahan-lahan Suciati pun mendekat ke ranjang rumah sakit di mana tempat suaminya berbaring. Dia mengambil pisau, mengeluarkannya dari dalam bungkusan koran dan menghunjamkan ke dada suaminya dengan sekuat tenaga. Seketika itu juga Isnadi langsung berteriak mencoba bangun, tapi karena dia sangat lemah, dia hanya jatuh dari ranjang rumah sakit. Sedangkan Suciati langsung bergegas berlari keluar dari ruang UGD dengan tujuan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat. Mendengar cerita Isnadi, pegawai-pegawai rumah sakit pun berdatangan ke ruang IGD. Dan Suciati yang masih ada di dalam rumah sakit itu pun diamankan oleh pihak security rumah sakit. Teman-teman, membaca kisah ini saya benar-benar ikut merasa lega-lega gimana gitu, karena saya juga pernah mengalami kejadian yang hampir sama. Dokter rumah sakit segera dipanggil untuk menangani Isnadi, tapi Isnadi sudah terburu menghembuskan nafas terakhirnya dengan luka tusukan yang sangat dalam di bagian dada dan pendarahan yang sangat hebat. Suciati langsung diantarkan oleh pihak keamanan rumah sakit ke kantor polisi terdekat. Saat di kantor polisi, Suciati langsung mengakui semua perbuatannya. Di dalam interogasinya itu, Suciati mengaku dia merasa rumah tangga yang dibinanya sejak dia berusia 15 tahun
tidak pernah merasakan kebahagiaan. Di depan polisi, Suciati mengaku saat itu dia sangat-sangat lega dan sangat senang karena sudah berhasil menghabisi suaminya. Meskipun risiko yang harus dia tanggung, yaitu masuk di dalam penjara. Suciati juga mengaku bahwa sebenarnya dia itu sangat menyayangi dan mencintai suaminya. Tapi rasa sayang itu kalah dengan rasa dendam dan sakit hati serta keinginan Suciati sebagai seorang ibu untuk melindungi anak-anaknya. Atas perbuatannya tersebut, Suciati resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Sidang pertama untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri 1 Palembang pada tanggal 31 Agustus 2018. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 7 tahun penjara. Vonis tersebut diketahui jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntut vonis penjara selama 10 tahun penjara. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi semua teman-teman, khususnya para suami yang begitu semena-mena terhadap istrinya. Jangan dikira perempuan itu ngalah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saat perempuan itu sudah dalam keadaan sangat emosi, dia bisa membalas 1000 kali lebih jahat daripada laki-laki. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Bye-bye. See you next video.